Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Retnasari dengan NPM 1704104204, jurusan S1 Perbankan Syariah dengan penguji Ibu Liberty. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah keprodian yang dijadikan sebagai salah satu ujian komprehensif. Yang pertama yaitu manajemen pendanaan bank syariah. Manajemen pendanaan bank syariah adalah upaya yang dilakukan suatu lembaga bank syariah dalam mengalokasikan dana yang diperolehnya kemudian disalurkan kepada aktivis finansial dengan harapan bank dapat memenuhi kriteria likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas. Yang pertama yaitu jenis-jenis sumber dana. Jenis sumber dana ya diantaranya yang pertama yaitu dana yang bersumber dari bank sendiri, modal sendiri di mana didapatkan dari setoran modal dari pemegang saham. Selain itu didapat dari yang pertama yaitu cadangan bank, cadangan bank. Cadangan tersebut diperoleh dari laba per tahun yang tidak dibagi kepada pemegang saham. Yang kedua yaitu dana bank yang belum dibagi, di mana dana tersebut adalah laba yang memang belum dibagikan kepada tahunan yang bersangkutan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal. Yang kedua yaitu dana yang bersumber dari masyarakat, di mana sumber dana ini diperoleh dari bentuk tabungan, giro, dan deposito. Yang ketiga yaitu dana yang diperoleh dari lembaga lainnya. Sumber dana ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam memperoleh sumber dana dana pertama dan kedua. Contohnya seperti pinjaman antar bank. Yang kedua yaitu alokasi dana bank syariah. Yang pertama yaitu aktiva yang menghasilkan, di mana aset bank yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Yang kedua yaitu aktiva yang tidak menghasilkan, contohnya seperti investasi, pinjaman kursal, dan lain sebagainya. Pendekatan alokasi dana yaitu yang menghasilkan bahwa yang diperoleh bank akan dialokasikan untuk menghasilkan pendapatan. Yang ketiga yaitu produk penghimpun dana, seperti misalnya simpanan wadiah, mudorobah, deposito mudorobah, jasa wakalah, kafalah, syarf, hiwalayah, dan rahan. Yang keempat yaitu perhitungan keuntungan bersih bank syariah. Yang pertama yaitu dengan bagi hasil atau pendapatan. Pendekatan ini merupakan perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan yang diperoleh. Artinya pendapatan yang didapat sebelum dikurangi dengan biaya-biaya usaha. Yang kedua yaitu bagi laba. Perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada laba bersih, yaitu pendapatan yang didapat dikurangi dengan biaya usaha dan lain-lainnya yang digunakan oleh bank syariah. Yang kedua yaitu manajemen pembiayaan perbankan syariah. Yang pertama yaitu dengan sistem bagi hasil. Bagi hasil ini adalah suatu kerjasama antara bank sebagai pemilik modal dengan nasabah sebagai pengelola modalnya, di mana terdapat dua yang dapat dipraktekkan. Yang pertama yaitu bagi hasil berdasarkan prinsip mudorobah, di mana mudorobah ini adalah akad kerjasama usaha antara kedua belah pihak, di mana pihak pertama sebagai pemilik modal, yang kedua yaitu sebagai pengelola modal. Yang kedua yaitu bagi hasil berdasarkan prinsip musyarakah, di mana musyarakah ini adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih usaha yang ditentukan masing-masing, di mana kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan dibagi sama rata sesuai dengan kesepakatan. Musyarakah tersendiri memiliki akad yang dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu syirkah inan, yang kedua yaitu syirkah mufawadhah, yang ketiga yaitu syirkah amal, dan yang keempat yaitu syirkah wujud. Yang kedua dengan sistem jual beli, di mana sistem jual beli ini dapat dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama yaitu jual beli berdasarkan prinsip mudorobah,
di mana akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Yang kedua yaitu jual beli berdasarkan istisna, di mana istisna adalah akad jual beli barang pemesanan antara nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual. Spesifik dan harga barang pesanan sesuai dengan akad yang disepakati. Yang ketiga yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip as-salam, di mana as-salam yaitu akad jual beli barang pemesanan antara nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual, dan harga barang pemesanan berkenaan dengan hasil bumi. Yang ketiga yaitu sistem sewa. Ijarah termasuk salah satu pembiayaan di perbankan syariah. Menurut ijarah adalah akad pemindahan hak penggunaan atau pemanfaatan atas barang atau jasa dengan melalui pembayaran sewa kepada pemilik. Yang pertama yaitu ijarah tanpa kepemilikan, yaitu pemindahan hak penggunaan atau pemanfaatan tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Yang kedua yaitu ijarah mutahiyah bitamlik, yaitu perpaduan antara kontrak jual beli dengan sewa menyewa, atau dengan kata lain akad sewa yang diakhiri perpindahan kepemilikan ke tangan penyewa. Dan yang selanjutnya yaitu manajemen keuangan perbankan syariah dan resiko. Yang pertama yaitu konsep nilai uang, time value of money, dan economic value of time, di mana time value of money adalah nilai uang sekarang lebih berharga dibandingkan nilai uang di masa yang akan datang. Secara prinsip, nilai uang dari uang ini berbasis pada adanya potensi pendapatan uang tersebut untuk menghasilkan bunga apabila diinvestasikan. Sebaliknya, ada pula resiko kehilangan dalam jumlah tertentu karena penurunan nilai uang akibat inflasi atau kegagalan investasi. Yang selanjutnya yaitu economic value of time, yaitu konsep yang menyatakan waktu akan menghasilkan dan menambahkan nilai ekonomi. Dalam konsep ini, maka jika kita menghasilkan atau menambah nilai ekonomi, maka kita harus memanfaatkan waktu yang sebaik mungkin dan seproduktivitas mungkin. Yang selanjutnya yaitu hubungan risiko keuangan dan kinerja keuangan bank. Yang pertama yaitu likuiditas. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar ataupun melunasi utang kewajiban jangka pendek. Yang kedua yaitu solvabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajiban di jangka panjang ataupun jangka pendek. Yang ketiga yaitu rentabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan perusahaan. Yang keempat yaitu aktivitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur keefektifan atau efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimiliki. Yang selanjutnya yaitu return. Return adalah imbalan atas keberanian investor dalam menanggung resiko atas investasi yang dilakukan. Yang selanjutnya yaitu resiko. Resiko adalah kemungkinan perbedaan antara return yang diperoleh dengan return yang diharapkan. Semakin besar tingkat perbedaannya, maka semakin besar pula resiko investasi tersebut. Yang ketiga yaitu portofolio. Portofolio adalah kemampuan aset investasi seperti deposito, saham, emas, dan obligasi. Yang selanjutnya yaitu surat berharga. Surat berharga adalah dokumen yang mempunyai nilai berharga yang sudah diakui bahkan dilindungi oleh hukum untuk keperluan transaksi pembayaran, perdagangan, penagihan, dan lain sebagainya. Seperti contoh wesel, cek, obligasi, bliet, giro, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah kebijakan dividen. Dividen adalah pembagian laba perusahaan yang diterima para pemegang saham sesuai dengan presentasi kepemilikannya yang berasal dari hasil operasi perusahaan selama periode tertentu. Kebijakan dividen adalah keputusan direksi apakah laba yang dihasilkan perusahaan pada akhir periode dibagikan kepada para pemilik saham atau dividen, atau laba tersebut ditahan sebagai penambah modal perusahaan yang akan digunakan dalam kegiatan atau investasi pengembangan perusahaan di masa mendatang.
Yang ketiga yaitu sistem sewa. Ijarah termasuk salah satu pembiayaan di perbankan syariah. Menurut ijarah adalah akad pemindahan hak penggunaan atau pemanfaatan atas barang atau jasa dengan melalui pembayaran sewa kepada pemilik. Yang pertama yaitu ijarah tanpa kepemilikan, yaitu pemindahan hak penggunaan atau pemanfaatan tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Yang kedua yaitu ijarah mutahiyah bitamlik, yaitu perpaduan antara kontrak jual beli dengan sewa menyewa, atau dengan kata lain akad sewa yang diakhiri perpindahan kepemilikan ke tangan penyewa. Yang selanjutnya yaitu instrumen manajemen likuiditas. Instrumen yang saat ini tersedia untuk melakukan manajemen likuiditas bank syariah melalui pasar uang antara bank syariah antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu sertifikat bank syariah. Yang kedua yaitu deposito antar bank. Yang ketiga sertifikat investasi mudharabah antar bank. Yang keempat yaitu fasilitas simpanan bank Indonesia Syariah. Yang kelima yaitu fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi bank syariah. Yang keenam fasilitas likuiditas intrahari bagi bank umum berdasarkan prinsip syariah. Yang selanjutnya adalah jenis resiko. Terdapat beberapa jenis ya resiko-resiko yang ada di perusahaan. Di antaranya yaitu resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, operasional, hukum, reputasi, imbal balik, bahkan masih banyak lagi. Yang selanjutnya yaitu prinsip 5C. Yang pertama yaitu karakter. Karakter adalah keadaan atau sifat customer tersebut. Yang kedua yaitu kapital. Yaitu kapital adalah modal sendiri yang dimiliki oleh pengusaha tersebut. Yang ketiga yaitu kapitali, adalah kemampuan mudorik menjalankan suatu usaha tersebut. Yang keempat yaitu kolateral, adalah barang yang diserahkan mudorik sebagai agunan. Yang kelima yaitu kondisi. Kondisi adalah situasi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mampu mempengaruhi keadaan perekonomian. Yang selanjutnya yaitu monitoring dan pengawasan pembiayaan berdasarkan manajemen risiko. Monitoring pembiayaan adalah pemantauan pembiayaan agar dapat diketahui sedini mungkin deviasi yang terjadi yang akan membawa akibat menurunnya mutu pembayaran. Yang kedua yaitu pengawasan pembiayaan adalah suatu usaha untuk mengendalikan pelaksanaan pembiayaan agar persyaratan dan target yang diasumsikan dapat terpenuhi sebagai dasar persetujuan pembiayaan. Monitoring dan pengawasan pembiayaan lebih mendekati upaya penjagaan dan pengamanan pembiayaan yang bersifat preventif, sedang dalam rangka penyelamatan pembiayaan dari kemungkinan kerugian yang potensial lebih mendekati ke upaya represif atau dapat mencegah kerugian itu sama sekali, minimal mampu meminimalkan.